mana lu bawa helm? Dari Mandalika bang. Anjay, nonton WSBK. Enggak, balapan juga lah. Oh, balapan juga guys. Bukan balapan liar kan tapi kan. Bukan. Kan sirkuit baru bang. Sirkuit Mandalika ya, lagi di tengah sorotan Iya, dunia. sorotan katanya aspalnya bagus, jatuh nggak lecet. Paling borok. Ini mana-mana jatuh lecet lah, minimal lecet lah. Kalau nggak lecet malu. Tapi apa yang lu dapat dari sirkuit Mandalika, Andri? Karena kita nggak cuma balapan, tapi lihat bentang alam kita Tenggara Timur. Wih, kita lihat laut dan ada pulau-pulau kecil kan bang. Mungkin itu pembalap tuh kemarin gua rasa nggak fokus bang. Mereka fokusnya malah cakep banget nih. Kayak liburan ya. Selain keindahan alam, Dri, apa sih menurut lu paling menarik dari sirkuit Mandalika itu? Fakta-fakta, ada fakta-fakta nggak? Faktanya tuh kayak kearifan lokal sih bang ya, penjual gelang menawarkan karena si pembalap nggak suka pakai gelang ya ditolak kan sama pembalap itu. Tapi dia malah asik dialog bang sama penjual itu karena tuh warga NTT ternyata fasih bahasa Inggrisnya. Oh iya. Jadi dia bercerita soal perjuangannya dia berjualan, bersekolah. Tapi anak ini tuh nggak memaksakan untuk sang pembalap membeli dagangannya. Oh, hanya sekadar mau berbagi obrolan aja ya. Obrolan seri, berdialog lah. Udah jadi rahasia umum ya sebenarnya kalau warga pesisir di Indonesia itu dialek Inggrisnya bagus. Iya. Dan sang pembalap kan kayak terbuka dengan nyaman lah dengan anak itu dan menjanjikan akan memberikan apa tuh? Nominal rupiah dalam hal bentuk uang lah ya. Uang tanpa membeli dagangannya karena tuh dia kenyamanannya terbangun bang dengan warga lokal sendiri. Tapi kalau gua lihat Hendri dari itu kan dari sisi humanis ya. Kalau dari sisi fakta fakta data yang ada di di beberapa media lokal Indonesia itu sirkuit Mandalika ternyata menorehkan sejarah baru, Ndri. Sirkuit Mandalika di NTT ini kan baru terbangun ya, baru selesai itu tahun ini ibaratnya. Kemudian dia juga baru menjadi tuan rumah ajang WSBK juga tahun ini. Kebetulan juga di sirkuit Mandalika ini lahirlah seorang juara baru WSBK yang namanya itu Toprak Razgatlioglu dari Turki. Cocokologi. Ini sirkuit pertama dalam sejarah di Indonesia untuk ikut WSBK. Kemudian juga untuk pertama kalinya juga WSBK menghadirkan seorang jawara baru selain Jonathan Rea kan, karena Jonathan Rea sendiri sejak tahun 2015 nih sampai 2020 dia mulu yang juara. Itu kan seakan-akan terlalu mendominasi ya. Kemudian muncullah si Toprak ini dari Yamaha, juga pembalap pertama yang beragama muslim dari Turki yang berhasil menjuarai WSBK. Emang di Mandalika sendiri kan banyak kemarin perhatian dunia kan ke Indonesia bang ya? Iya, ke Indonesia. Berapa pasang mata tuh yang menonton? Ya sampai jutaan lah. Jutaan ya selain karena data fakta Topraknya sendiri ya yang berhasil menjuarai WSBK, mengungguli si Jonathan Rea dengan 25 poin. 25 poin secara keseluruhan pembalapan, tapi juga seluruh dunia itu menyaksikan sisi lain dari sirkuit Mandalika itu sendiri. Nah, sisi lain yang unik nih bang, iya. Bang. Ya, ada banyak lah ya, ada banyak kejadian ya. Sempat ditunda kan bang hujan deras. Ya kan? Itu hari Sabtu tuh di tanggal 20 sempat ditunda hujan deras kan. Kalau mau ngasih tahu benar nih, WSBK ini kan dibagi menjadi 3 balapan. Balapan pertama, kedua, dan ketiga. Pertama dan kedua itu 25 poin untuk juara pertama, dan ketiga itu 12 poin. Nah, yang hari Sabtu itu harusnya kan balapan pertama dan kedua, kalau nggak salah ya. Nah, di hari Sabtu itu hujan deras, hingga akhirnya dimundurin ke hari Minggu. Nah, di hari Sabtunya itu katanya banyak kejadian unik ya dia. Ada Marshall tuh kan ya, dia kayak menunggu pasien kali bang ya, hujan-hujanan, pakai jas hujan, lempar flip botol bang. Di botol yang sempat viral di TikTok ya? Iya, tapi sekali percobaan berhasil. Nah, itu sempat menghebohkan media sosial bang. Iya, benar-benar. Bakat-bakat terpendam dari sana bang. Dan itu pun diunggah secara langsung ya sama akun Instagram resminya WSBK. Nah, ada lagi nih bang, ketika hujan deras, para pembalap asik joget-joget di bawah hujan deras. Ada yang joget-joget, terus itu juga ada yang sempat mandi di dalam bak gede. Nah, besokan harinya karena terik banget kan bang. Iya. Terus itu ada juga pembalap Prancis namanya lupa gua. Dia mandi kan di sirkuit Mandalika pakai sunlight. Kalau nggak salah ya serius. Itu jadi viral juga maksudnya. Keset. Minyaknya rontok. Maksudnya gini, kita kesampingkan dulu sisi olahraganya, tapi kita lihat humanisnya dari sirkuit Mandalika. Sisi positifnya adalah banyak pembalap WSBK tuh yang seakan-akan terkesan gitu loh. Ada hal-hal baru yang mereka mungkin tidak pernah mereka dapatkan di Eropa kan, dan hanya mereka dapatkan di Asia, Indonesia terutama kayak gitu. Dari kehidupan
ya kearifan lokalnya. Karena kan warga Indonesia juga dikenal dengan keramahannya ya. Ketika ada orang asing terutama pembalap-pembalap WSBK ini melihat keramahan Indonesia, orang-orang Indonesia ya udahlah berbaur lah mereka dengan hal-hal yang baru seperti tadi kita sebutkan, yang ada yang marit bareng ya kan, terus ada juga yang ngisi bensin motornya pakai eceran gitu kan. Ya pokoknya hal-hal kocak lah di luar dari dunia balapannya itu sendiri. Tapi kita bicara soal sirkuit Mandalika yang sendiri, katanya ada pandangan positif dan negatifnya ya? Pandangan positifnya banyak mendapat pujian Bang dari kualitas aspal sendiri kan. Didatangkan dari Jerman apa Inggris ya? Aspalnya ya? Isu aspalnya. Pujiannya banyak ya? Di antara dua negara itu gua belum mendalami lagi kan. Katanya kualitas aspalnya cukup baik kan. Nah, aspalnya nih aspal atas tuh yang diimpor dari Dia diimpor dari luar kan. Tapi ada lapisan yang buatan Indonesia juga Bang. Oh jadi semacam dicampur lah, di mix ya? Kolaborasi lah gitu. Iya benar-benar. Terus ada juga kalau gua ngeliat tuh sisi positifnya tuh beberapa dari tim SBK, salah satunya manajer tim HRC si Leon Kamir. HRC itu Honda Racing ya. Sirkuit ini bagus katanya. Sirkuitnya ini bagus dengan track yang mengesankan lah. Pokoknya ibaratnya ada pengembangan lagi lah ya. Nah, dan pembalap SBK pun mayoritas itu memuji sirkuit Mandalika. Salah satunya itu si Michael Renaldi, bahkan di akun Twitternya, Instagramnya dia mention Presiden Jokowi dan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN kan, mengucapkan rasa terima kasihnya. Dia mendapatkan pengalaman yang baru, selain pengalaman track baru, dan juga dia mendapatkan pengalaman baru dari warga lokalnya tadi. Berbagai banyak pujian Bang ya, tapi ada kontroversi Bang. Oh sebelum balapan dimulai. Sebelum balapan kita contohnya kan kayak dari unboxing motor Ducati kan, itu sempat menjadi sorotan media Bang, karena tidak nyaman dengan kondisi itu Bang. Iya, tidak nyaman dan tapi katanya pihak Ducati juga tidak nyaman ya kan, karena soal unboxing itu media-media Indonesia bilang pihak Ducatinya ngamuk lah, marah segala macam. Tapi katanya Ducati nggak ngamuk, Ducati nggak marah, cuma hanya miskomunikasi aja dan tidak nyaman dan biasa aja gitu maksudnya. Ini merupakan hal pertama dari Speed Week kalau nggak salah ya. Speed Week media otomotif dari Jerman bilang kalau Ducati ngamuk, motornya di unboxing. Itu merupakan kejadian pertama dalam sejarah katanya setelah beberapa puluhan tahun yang lalu. Dan Indonesia gitu. Masih mundur 45 tahun. Iya, pokoknya yang jelek-jelek lah gitu. Tapi diklarifikasi langsung sama bos Ducati kalau mereka tuh nggak ngamuk ya, cuma miskomunikasi doang. Indonesia Tourist Development Association ETDC dan Mandalika Grand Prix Association MGPA, pembukaan box motor GP itu sesuai prosedur Bang. Bea cukai. Bahwa proses itu nggak ada logistik itu dari setiap sudah dilakukan sesuai prosedur seperti bea cukai dan fight forwarder melakukan tulisan dengan didampingi oleh pihak Dorma Sport and MGPA. Jadi polemiknya sekitar cuma bea cukai dan sekitar itu aja kan sebenarnya. Mungkin di in-frame video mungkin nggak ada pihak-pihak itu, mungkin di sampingnya mungkin ada. Iya, kan kita nggak tahu juga bagaimana yang situasinya di sana gitu kan. Karena lu ke sana juga dari tribun doang ya kayaknya. Helm juga helm dari dealer nih, Bang. Di motor ya helm. Maksudnya gini, kedepannya kan ini sirkuit Mandalika tidak hanya dipakai untuk WSBK aja ya, dipakai juga untuk MotoGP ya di bulan Maret mendatang kalau tidak ada perubahan jadwal. Jadi kita mengharapkan jangan lagi lah kejadian kontroversi yang kayak kemarin terjadi lagi. Beberapa pihak panitia setidaknya menjaga komunikasi lah ya dengan tim-tim pabrikan motor-motor yang nanti MotoGP kan, apalagi kelasnya MotoGP ya yang secara level di atas WSBK ibaratnya gitu. Cuil kesalahan digoreng terus karena ini level dunia bukan level nasional lagi gitu kan. Ibaratnya kalau level nasional mungkin masih bisa kita maklumi atau mungkin kita tutupi, media-media tutupi gitu kan. Tapi ini kalau udah level dunia itu udah banyak mata lah ibaratnya kan, kita melihat menjadi nilainya Indonesia di panggung dunia itu juga seperti apa gitu kan. Tapi Bang, terlepas dari kontroversi pembukaan motor itu kan, ada juga nih Bang sorotan soal pembangunan sirkuit Mandalika. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta pemerintah melaporkan fakta sebenarnya terkait pembangunan di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika Nusa Tenggara Barat. Tadi buat Ewan NTT Bang. Nusa Tenggara Barat ya. NTB, maaf. Ini Bang, disampaikan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Espar Heb Besara merespon pelaporan khusus PBB untuk kemiskinan ekstrim dan HAM Olivier de Quarter yang menyebutkan pembangunan KEK Mandalika melanggar HAM. Jadi dalam proses pembuatan sirkuit Mandalika itu
dianggapnya melanggar HAM dari penduduk setempat gitu. Iya, karena melakukan penggusuran. Polemik lagi ya? Polemik lagi. Jadi ya terlepas dari itu semua ya pasti ada yang harus dikorbankan sih bang. Bukan dikorbankan sih mungkin. Resiko yang dari pembangunan sirkuit Mandalikanya itu sendiri. Tapi ya terlepas dari itu kan, apakah terus berkoar-koar hingga MotoGP nanti kan enggak juga kan? Tapi kan dia dari Komnas HAM sendiri meminta Presiden Jokowi kan ada turun tangan dan ada solusi terbaik untuk masyarakat lokal di sana kan bang. Tapi sejauh ini aman ya? Sejauh ini aman. Sejauh ini WSBK kemarin juga tidak ada penolakan apapun. Dan masalahnya juga lagi-lagi masalah terjadi pada sengketa lahan di Mandalika bang. Sengketa lahan sendiri itu sebenarnya murni sengketa lahan dari warga atau buat-buatan? Wah, gua nggak bisa. Kita juga nggak bisa kan. Maksudnya kan ada banyak celah dalam hal ini kan. Dan kita hanya menyampaikan informasi bahwa dalam pembuatan sirkuit Mandalika sebelum WSBK dimulai itu ada kontroversinya gitu. Dan salah satunya itu tadi. Ya mungkin kalau kita berharap kalau misalnya ada kontroversi di sana hingga saat masih ada diselesaikanlah baik-baik, mumpung waktunya masih lumayan lama ya, hingga Maret 2022 mendatang untuk MotoGP. Tapi kalau udah selesai ya alhamdulillah bang, berarti tinggal kita sama-sama bersatu untuk mensukseskan MotoGP 2022 nanti. Nah, ya sangat disayangkan juga sih sebenarnya MotoGP 2022 nanti di sirkuit Mandalika tanpa kehadiran sosok Valentino Rossi. Aturan itu pensiunnya di situ aja. Iya, padahal si Rossi tuh pernah bilang loh, dia dulu pengen banget ngerasain lagi balapan di Indonesia karena di tahun 98 tuh dia pernah balapan di Indonesia. Tapi bukan bukan di kelas MotoGP, kelas 250 kok nggak salah. Maksudnya belum di kelasnya 500 atau 1000 cc kan. Dan dia ingin merasakan lagi atmosfer itu. Salah satunya karena kekuatan Indonesia tuh kan di cuacanya ya, hawa panasnya. Ketika hawa panas disandingkan dengan balapan motor kan itu menjadi aroma ya, ibaratnya makanan pakai garam atau pakai cabai ibaratnya gitu kan. Jadi lebih gitu kan. Kayak di Eropa mungkin ibaratnya hujan kan. Hujan dengan trek yang basah itu bagaimana ada kejutan-kejutan di akhir balapan biasanya kalau hujan. Panas kan kita malah menggila bang. Kalau gua naik motor panas-panasan ngantuk. Jadi curhat dia. Pantesan datang telat mulu dia. Panasnya mesin motor, matahari berpacu di panasnya aspal, tapi lagi-lagi udah pensiun bang. Ya semoga aja di tahun 2022 nanti Marquez bisa balik ya, karena kan Marquez sendiri kan sempat mengalami cedera mata, penglihatan ganda. Katanya sih bakal pensiun, tapi kita nggak tahu bagaimana kedepannya penyembuhannya gimana. Kalau dia semakin baik ya seenggaknya masih ada bintang-bintang lain lah. Selain Marc Marquez masih ada Fabio Quartararo, kemudian juga masih ada Bagnaia juga gitu kan. MotoGP 2022 tanpa Rossi ya kita lihat lah ntar gimana antusiasmenya dari sirkuit Mandalika mungkin bakal bertambah indah bang. Maksudnya gimana? Persiapan lebih panjang. Oh iya persiapan lebih panjang, akan diperbaharui lagi lah. Mungkin penghijauan di sini ada tambah dimasifkan lagi. Soal aspal tadi juga dibenerin lagi. Atau habis itu juga fasilitas yang dirasa kurang lebih baik ditingkatkan bang ya, masih setahun lagi ya. Iya, bukan setahun, beberapa bulan lagi, Maret. Yang penting satu, komunikasi, jangan miskom, jangan lagi ada unboxing Iya. lainnya. Itu aja sih kalau menurut gua. Ya, kita mendukung kesuksesan sirkuit ini bang. Kebanggaan baru kan buat Indonesia. Kebanggaan baru buat Indonesia. Dari segi olahraga, pariwisata, ekonomi sih terutamanya buat warga-warga setempat di NTB. Jadi kan ada unggulan lain selain Bali kan, ada di NTB juga. Di Mandalika punya sirkuitnya, indah alamnya. Jadi lama-lama Indonesia secara bertahap mulailah terkenal di dunia dari olahraga selain bulu tangkis ya. Selain bulu tangkis dengan di Bali juga kan kebetulan Nusa Dua, terus sepak bolanya di Stadion GBK juga. Iya, ada Jakarta International Stadium dan sekali ini dari dunia balap. Ya mungkin gitu aja bang ya untuk pembahasan kali ini ya. Terus emang lu mau kemana lagi? Kesana lagi? Iya nih mau nyobain lagi. Iya. Nyeting. Ya udah deh kalau gitu. Gua Bayu. Gua Andri. Salam G-Sport.